Film dimulai dengan menampilkan fenomena misterius, yaitu kemunculan objek asing di orbit bumi yang menyebabkan seluruh warga berlari ketakutan dan para tentara bersiap untuk mengambil tindakan, serta ditampilkan juga seorang wanita yang menjelaskan kita tak lagi salah tentang semua ini. Cerita beralih ke 12 bulan yang lalu, menampilkan Jillian, seorang wanita yang merupakan petinggi dari Space Agency, badan astronomi terbesar di dunia, sedang diwawancara mengenai kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Putrinya, Mari, juga ikut dalam kegiatan tersebut, menceritakan sedikit tentang sang ayah yang telah lama pergi dan mengungkapkan rasa bangga terhadap sang ibu. Karena meskipun menjadi seorang single parent, tapi Jillian tetap bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Sangat disayangkan, tak lama berselang, tiba-tiba Jillian mohon izin karena harus menerima panggilan dari kantor, dan wawancara pun terpaksa dihentikan karena itu adalah panggilan darurat. Adegan kemudian menampilkan sebuah rekaman dari Stasiun Luar Angkasa atau ISS. Diketahui rekaman tersebut berasal dari salah satu astronot bernama Jim. Dia sedang berada di luar ISS untuk melakukan pengecekan sekaligus perbaikan. Tiba-tiba saja terjadi gangguan pada transmisi radio dan Jim melaporkan bahwa dirinya melihat cahaya aneh. Astronot lain juga melihat tapi tidak menganggapnya sebagai suatu anomali sehingga berharap dapat menjelaskan. Sesaat kemudian cahaya pun semakin intens, ditambah lagi mulai terasa getaran pada ISS. Jim berusaha bergegas kembali ke dalam, namun tiba-tiba saja komunikasi terputus. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu selama darah masih mengalir di dalam diri, maka perjuangan tidak boleh terhenti. Seperti biasa, tentunya teman-teman sudah tahu saya mau apa. Kali ini tentang sebuah film tahun 2017 berjudul The Beyond dengan Ashraf Dullul sebagai sutradara, sedangkan para karakternya diperankan oleh bintang film yang tentunya sudah berpengalaman semua. Oleh karena itu, janganlah berlama-lama, langsung saja siapkan kopinya dan selamat menyaksikan video alur cerita. Adegan kembali menampilkan bumi di mana Jillian menjelaskan tentang rekaman Jim dan mengatakan bahwa satelit di seluruh dunia mengalami hal yang serupa di waktu yang sama. Sangat disayangkan, sejak saat itu Jim menghilang dan sampai kini masih belum ditemukan sehingga dinyatakan meninggal dunia. Seorang kepala pusat kendali, Charles, meratapi kepergian Jim yang merupakan teman dekatnya. Sebuah tim dibentuk bertugas menganalisis rekaman dari ISS untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Jim, dan mereka masih tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya anomali aneh itu. Ditampilkan Alex, kepala misi eksplorasi yang memberikan pendapat tentang anomali tersebut, bahwa itu pernah muncul pada tahun 90-an tetapi menghilang sebelum mereka bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Jessica, seorang ahli kosmologi, direkrut karena keahliannya dalam memahami dan menganalisis fenomena gelombang gravitasi. Ini dikarenakan mereka menemukan bahwa anomali tersebut mengeluarkan semacam gelombang gravitasi, sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. Untuk mempermudah, para ilmuwan menamai fenomena tersebut The Void. Alex menjelaskan bahwa Void mirip dengan sisa-sisa supernova, namun karena jaraknya dekat dengan bumi, jadi bisa dipastikan hanya mirip. Selain itu, mereka juga mendeteksi gelombang radio pendek yang ditransmisikan pada frekuensi tertentu. Seorang ahli fisika bernama Jacob menjelaskan tentang para ahli radio astronomi yang menemukan sinyal itu, sinyal yang terdeteksi beberapa tahun lalu dan diberi nama WOW sinyal, serta sejak saat itu mereka telah berusaha mencari sumber sinyal tersebut. Penasaran dan dirasa perlu, para ilmuwan mengirimkan probe pengintai ke dalam The Void. Di ruang kendali, mereka menyaksikan probe perlahan bergerak menuju, dan saat memasuki Void, tiba-tiba saja sinyalnya menghilang. Beruntung, mereka sudah mempersiapkan ini. Charles mengungkapkan bahwa probe tersebut mengirimkan rekaman langsung ke server di bumi dengan kecepatan tinggi. Dalam sebuah penemuan, Jillian mempresentasikan gambar-gambar dari probe. Para ilmuwan mengamati materi masuk dan keluar dari Void,
yang menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kemungkinan void adalah lubang cacing atau wormhole. Kini yang perlu mereka cari tahu adalah apa yang ada di sisi lain void. Dengan mengirimkan lebih banyak probe, mereka pun mendapat gambar yang lebih baik dan menemukan suatu planet. Jessica berteori bahwa void bisa menjadi kesempatan untuk melakukan kontak pertama dengan kehidupan cerdas lain. Sementara Alex mengungkapkan kekhawatirannya bahwa manusia tidak memiliki kemampuan maupun sumber daya untuk meneliti lebih lanjut. Kemudian terjadi perdebatan di antara para ilmuwan tentang langkah selanjutnya. Gillian mengusulkan mengirim astronot ke dalam void, tetapi Charles menolak. Mereka tidak bisa melibatkan lebih banyak astronot karena beresiko menimbulkan korban. Gillian tidak membantah, namun mengirim lebih banyak probe juga tidak akan bisa memberikan mereka informasi yang cukup, karena pada akhirnya komunikasi selalu terputus. Yang dibutuhkan adalah kontak langsung dengan void, dan Alex juga menambahkan ini bisa menjadi penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Pada akhirnya mereka sepakat untuk memulai misi penuh ke dalam void. Gillian memperkirakan mungkin saja planet baru tersebut dapat dihuni sehingga terlalu penting untuk diabaikan. Sementara itu, Profesor Jacob mengungkapkan rasa pesimisnya tentang misi tersebut dan berpikir para ilmuwan akan menemui kegagalan. Dia berpendapat bahwa tubuh manusia tidak dapat menahan tekanan pada perjalanan melalui wormhole. Oleh karena itu, dia merekomendasikan probe atau robot. Pada suatu hari, secara tiba-tiba void mulai memunculkan asap hitam aneh yang menggumpal menjadi bola-bola tersebar ke seluruh dunia. Tentu saja ini menyebabkan kepanikan massa dan bahkan badan antariksa tidak tahu harus berbuat apa. Selama beberapa minggu terakhir, Gillian dan tim menemukan bahwa void telah memancarkan gelombang yang tak terlihat di waktu yang sama dengan terbentuknya bola hitam. Gelombang ini tumbuh secara eksponensial. Melalui simulasi, diketahui bahwa void akan segera memunculkan badai kosmik yang besar. Mereka percaya bahwa ketika badai mencapai bumi, itu akan membanjiri planet dengan gelombang kosmik. Di sekitar hutan, di dekat salah satu bola hitam, para tentara telah mendirikan basis militer. Selama semua ini berlangsung, Space Agency bekerja sama dengan militer US untuk menciptakan humanoid didukung dengan otak astronot yang diawetkan. Alice, seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang sintetis, menjelaskan tentang suatu proyek bernama Human 2.0. Mereka menciptakan prostetik dengan susunan organik sama dengan manusia yang akan bertindak sebagai wadah untuk menampung otak. Sembari menjelaskan, Alice juga menunjukkan hasil kerjanya bersama tim. Dia juga menjelaskan bahwa material di dalam tubuh buatan memiliki jutaan saraf kecil yang akan memungkinkan otak menggerakkan tubuh, dan ya, dia menjadikan komputer sebagai perbandingan. Selama beberapa hari berikutnya, Gillian dan tim mulai melakukan proses perekrutan untuk misi. Para kandidat dijelaskan bahwa otak mereka akan ditransfer ke dalam tubuh Human 2.0, yang mana itu bersifat permanen. Jessica sebenarnya juga mendapatkan tawaran, namun wanita itu menolak karena berpikir kemampuannya tidak seberguna itu, dan lagi pula dia tidak punya keberanian untuk melakukannya. Space Agency kemudian mengumpulkan para kandidat dan membuat mereka menjalani tes fisik, mental, dan emosional untuk menentukan kelayakan dalam menjalani misi. Hanya yang terbaiklah yang akan terpilih bertindak sebagai duta umat manusia. Dr. Quresh menjelaskan ilmu di balik pemindahan otak tersebut, yang mana tubuh sintetis itu tidak akan membuat manusia menjadi abadi, namun bisa hidup lebih lama dari manusia normal, karena pastinya otak juga memiliki usia dan akan memburuk seiring berjalannya waktu. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa otak akan terhubung ke tulang belakang sintetis yang memungkinkan terkoneksinya pikiran dengan tubuh. Salah satu dari dua kandidat bernama Carl yang menunjukkan kemampuan kognitif luar biasa. Diketahui Carl adalah seorang yang tidak bisa berjalan karena lumpuh. Pria itu mengaku senang karena dia akan memiliki tubuh baru yang lebih baik sehingga memungkinkannya untuk berjalan.
Alex mengaku senang memuji semangat dan ambisi Carl, yang mana ini sangat cocok untuk misi mereka. Di fasilitas transplantasi, wajah Carl dipindai. Ini akan digunakan untuk salinan wajah yang sama persis dan akan diletakkan di dalam Human 2.0. Tubuh sintetis itu sendiri terbuat dari grafit yang biasa digunakan militer, yang mana juga berfungsi sebagai armor kuat namun fleksibel. Untuk mata, menggunakan optik berbasis nano yang akan memungkinkan penglihatan sempurna dalam kondisi pencahayaan apapun. Selain itu, mekanisme pernafasan juga diintegrasikan meskipun memang tidak bernafas. Ini bertujuan agar membuat tubuh sintetis lebih terasa hidup sekaligus sebagai pengaturan udara untuk menjaga suhu otak. Terakhir, ada senyawa khusus disuntikan ke dalam tubuh sintetis sebagai semacam vitamin yang dapat memaksimalkan kinerja otak. Pesawat antariksa yang membawa Carl juga telah disiapkan, yang mana telah dimodifikasi sedemikian rupa bertujuan agar dapat melesat cepat. Semua teknologi life support telah disingkirkan dari pesawat, karena tentunya sudah tidak dibutuhkan oleh Human 2.0. Yang dibutuhkan hanya alat pemantau yang terhubung dengan tubuh sintetis untuk mengawasi sekaligus memberikan informasi ke otak. Sementara Alex yang lebih berfokus pada interaksi dengan alien telah menciptakan hard drive berisi semua informasi yang perlu diketahui tentang umat manusia dan planet bumi. Dengan harapan, ketika terhubung dengan makhluk asing, mereka dapat berkomunikasi dan menjalin pertemanan. Kembali ke fasilitas transplantasi, Dr. Quresh dan tim mempersiapkan Carl dan menjelaskan prosedur. Seluruh proses akan memakan waktu sekitar 3 hari dan selama ini Carl akan terus disuntik dengan campuran anestesi. Dalam wawancara terakhir, Carl mengenang tentang masa lalunya. Dia menjadi emosional ketika berbicara tentang orang yang paling penting dalam hidupnya, yaitu sang ayah. Ya, Carl mendedikasikan pengorbanan ini untuk sang ayah dan kemudian pria itu pun tertidur. This is for you, Dad. Pencarian untuk menemukan makna di balik keberadaan bola hitam berlanjut. Di sini Space Agency melarang segala bentuk kekerasan terhadap bola sampai mereka mengetahui keterkaitannya dengan The Void. Terhitung ada sekitar ratusan bola di seluruh dunia, dan kini ada lebih banyak yang muncul setiap harinya. Temuan lain juga menunjukkan letak bola-bola tersebut seperti membentuk formasi yang aneh, seolah-olah sedang mempersiapkan sesuatu. 3 hari telah berlalu sejak transplantasi. Sayangnya Dr. Quresh menyampaikan kabar buruk tentang kematian Carl. Lebih lanjut dijelaskan bahwa otak Carl tidak bisa terhubung dengan tulang belakang sintetis, atau bisa dibilang susunan biologisnya tidak kompatibel dengan bahan organik pada suit. Tentu saja kabar tersebut membuat semuanya sangat terkejut, tetapi pencarian kandidat masih terus berlanjut. Untuk mencegah timbulnya kerugian lain, Alice mengatur kembali Human 2.0 berencana untuk memasukkan sel organik dari kandidat dengan cara menyuntikkannya ke dalam material suit terlebih dahulu demi meningkatkan kemungkinan terbentuknya koneksi. Sementara itu, Alex menyarankan agar mengirim tentara robot ke Void karena mereka sudah tidak memiliki banyak waktu. Namun Jillian menolak karena tidak ingin makhluk asing menganggap mereka sebagai ancaman. Para ilmuwan menemukan bahwa karyawan di Space Agency telah menjalani tes kesehatan secara menyeluruh untuk keselamatan mereka dari bahan-bahan berbahaya yang ada di fasilitas tersebut. Dari hasil laporan, mereka mengumumkan 3 kandidat dengan susunan biologis yang tepat dan kompatibel dengan Human 2.0, dan salah satunya Jessica. Keesokan harinya, Jessica mengunjungi Jillian untuk membicarakan tentang keraguannya. Wanita itu sebenarnya tidak keberatan jika memang pengetahuannya digunakan demi kepentingan penelitian. Hanya saja yang menjadi masalah adalah perpindahan otak ke tubuh buatan membuatnya khawatir, karena Jessica tidak akan lagi bisa bersama keluarga. Tidak ada yang bisa dikatakan oleh Jillian selain meyakinkan, mengatakan bahwa keluarga Jessica akan diurus oleh perusahaan. Setelah mempertimbangkan matang-matang, Jessica akhirnya menemukan keberanian untuk menerima tanggung jawab tersebut. Adegan kemudian berpindah menampilkan di suatu kesempatan lain. Dalam pertemuan Alex dan Jessica, Alex memberikan penjelasan dengan harapan Jessica mau berubah pikiran karena masih ada 2 kandidat lain yang juga memiliki potensi. Namun sayangnya, keputusan Jessica sudah bulat.
Dalam sebuah wawancara, Alex mengungkapkan keprihatinannya karena Jessica tidak akan mampu memimpin misi ini. Sebaliknya, Gillian memiliki pendapat yang berbeda, mengatakan bahwa hasrat Jessica akan ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk melihat jauh ke depan membuatnya lebih dari layak untuk memimpin. Beberapa hari setelah prosedur perpindahan otak ke suit, Jessica terbangun sebagai manusia baru. Otaknya dapat menyesuaikan dengan wadah, yang mana ini menjadi kesuksesan pertama mereka. Gillian dan rekan-rekan mengamati Jessica menunjukkan kekaguman karena rekan mereka kini seolah terlahir kembali. Tapi meskipun berhasil, ini masih jauh dari kata stabil. Bisa dibilang Jessica masih belum terbiasa dengan lingkungan barunya sehingga kesulitan berbicara dan melakukan hal-hal dasar. Alice meyakinkan bahwa tim sedang berusaha memperbaiki semuanya dan suit Jessica akan beroperasi secara penuh. Beberapa hari kemudian, Jessica akhirnya bisa berkomunikasi. Dia mengungkapkan merasa sama sekaligus berbeda. Ini dikarenakan seluruh kesadaran dan memori telah sukses dipindahkan, dan satu-satunya langkah terakhir adalah rehabilitasi. Hari yang dinantikan pun tiba, hari di mana pesawat antariksa diluncurkan. Dengan ditemani robot, Jessica melakukan lepas landas meninggalkan atmosfer bumi. Sementara pusat kendali tetap mengawasi lewat kamera yang terpasang pada suit Jessica. Sehingga apa yang Jessica lihat juga disaksikan oleh pusat kendali. Beberapa waktu kemudian ditampilkan pesawat antariksa mendekati Void. Lewat komunikasi, Jessica menjelaskan apa yang dilihatnya. Void digambarkan sebagai sesuatu yang indah, namun saat mereka mendekat, tekanan semakin kuat, sampai-sampai melampaui batas, dan Void pun mulai mendistorsi segalanya. Saat pesawat Jessica memasuki Void, komunikasi pun terputus. Kini Jessica berjuang sendiri, dan yang bisa dilakukan rekan-rekannya adalah mendoakan. Dengan penuh harap, Gillian memperkirakan bahwa tim ekspedisi akan kembali dalam waktu 1 tahun. Namun dia juga telah bersiap jika kemungkinan tim tidak kembali. Kurang dari seminggu setelah peluncuran, pesawat Jessica tiba-tiba muncul kembali dan radar mendeteksi lokasi mendaratnya yaitu Samudra Atlantik. Tidak ada yang mengira bahwa tim ekspedisi bisa kembali secepat itu. Di dalam lander, mereka menemukan Jessica sendirian, tanpa tanda-tanda keberadaan robot. Para ilmuwan Space Agency pun memberikan pendapat yang beragam. Pada intinya, Gillian menganggap misi tersebut berhasil, meski Alex berkata gagal, dan mungkin saja itu adalah suatu peringatan dari alien. Sementara itu, Jessica kini dalam kondisi tak sadarkan diri dan berada di ruang karantina. Tidak ada yang mengetahui kapan atau apakah Jessica akan terbangun. Dengan menggunakan teknologi dalam suit, para ilmuwan menemukan ingatan bertahun-tahun yang terekam dalam otak, meskipun Jessica hanya pergi sekitar 5 hari. Tim memproses data dan mengkonversi ingatan tersebut menjadi video. Namun sangat disayangkan, tidak bisa membuatnya menjadi benar-benar jelas. Sementara itu, ketegangan di lokasi sekitar bola hitam meningkat sehingga membuat para tentara bersiaga. Kemudian mereka mulai menembak ke arah bola, namun sama sekali tidak memberikan dampak apapun, seolah menyerap semua serangan yang dilancarkan. Kembali ke Jessica yang secara tiba-tiba terbangun, tapi hanya sesaat karena proses pengumpulan ingatan memperlambat proses pemulihan. Beberapa waktu kemudian, karena sangat menginginkan jawaban, Gillian menanyakan tentang peristiwa The Void meskipun mengetahui bahwa kondisi Jessica belum stabil. Jessica menjelaskan saat mendekati Void, prajurit robot dalam sekejap menghilang, berpindah keluar pesawat dan secara perlahan menjauh seolah-olah ada yang menculiknya. Kemudian muncul kilatan cahaya dari lengannya. Kapal kemudian mendarat di sebuah planet misterius, lalu Jessica pun mulai menjelajahi planet tersebut, sembari menyentuh batuan, tanah, dan juga tumbuhan. Jessica bertemu dengan alien dalam wujud debu atau asap hitam seperti yang muncul di bumi. Lalu kemudian Jessica dipindahkan ke sebuah ruangan, dan segera alien itu mengambil bentuk yang berbeda, menyerupai Jim. Ya, semua akan baik-baik saja, hanya itu yang diucapkan, sembari mentransfer pesan-pesan rahasia ke pikiran, dan hanya itu yang diingat Jessica.
Gillian dan Space Agency tidak mempercayainya begitu saja, tapi jika memang apa yang dikatakan Jessica benar, maka mungkin saja alien menginginkan kedamaian. Alex masih tetap pesimis dan meragukan pernyataan Jessica, mengatakan bahwa dengan teknologi maju, mungkin saja Jessica telah dicuci otaknya atau ingatannya diubah. Adegan pun berpindah menampilkan beberapa planet dengan sesuatu yang menyelimuti, yang menjadi awal dari kehancuran. Segera ISS melaporkan hal ini kepada Space Agency karena puing dari planet yang hancur akan segera menghantam bumi. Di saat yang sama, bola hitam mulai menunjukkan pergerakan menyelimuti seluruh planet bumi seperti kabut tebal dan gelap. Ternyata itu berfungsi sebagai kubah atau perisai yang melindungi bumi dari puing-puing yang menghantam. Peristiwa ini dirayakan oleh para ilmuwan di Space Agency. Gillian dan Alex menyadari bahwa ketakutan akan hal yang tidak diketahui telah membutakan mereka, karena entitas yang mereka pikir adalah ancaman ternyata justru menyelamatkan. Beberapa hari kemudian, Jessica pun akhirnya pulih dan keadaannya benar-benar stabil, yang mana memungkinkan ingatannya ditampilkan dengan jelas. Diketahui bahwa alien menganggap manusia layak untuk diselamatkan meskipun tidak semuanya memiliki hati yang murni. Para alien juga mengatakan bahwa akan kembali di lain waktu. Selain itu, Jessica juga menjelaskan bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah bagian dari siklus yang diciptakan oleh alien untuk memurnikan alam semesta dan menjaganya agar tetap stabil. Beberapa hari kemudian, sistem mendeteksi sinyal yang dipancarkan oleh kostum astronot Jim yang ternyata berlokasi di gurun pasir Arizona. Segera pihak militer mengirimkan helikopter untuk menjemputnya, lalu setelah membawanya ke markas dan ditanyai, sangat disayangkan tak ada apapun yang diingat oleh Jim. Beberapa hari kemudian, void dan asap hitam telah menghilang, namun Space Agency mengamati fenomena lain di luar atmosfer bumi. Ternyata, sisa-sisa void membentuk awan gas dan debu yang berputar-putar sampai menjadi sebuah planet. Planet baru ini membuat hukum fisika dan sains menjadi tidak berlaku karena pastinya tidak mungkin. Diperkirakan planet yang baru ini dapat dihuni. Tidak hanya itu, Alex menduga bahwa planet tersebut sengaja diciptakan khusus untuk umat manusia, jadi mereka menyebutnya sebagai planet Bumi 2 atau Earth 2. Setelah beberapa upaya dalam melakukan ekspedisi dan penelitian, para ilmuwan akhirnya mengirim banyak manusia baru atau Human 2.0 untuk menjelajahi Earth 2. Bisa dibilang, Void telah memberikan umat manusia kesempatan kedua untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik di sana. Ya, semua orang berharap momen ini bisa menjadi pelajaran bagi umat manusia untuk menjadi lebih baik dan pada akhirnya membuktikan bahwa mereka layak untuk diselamatkan. Film pun ditutup dengan menampilkan 12 bulan setelah lenyapnya Void. Gillian menceritakan, terkadang dia merasa bahwa Void belum pergi dan alien secara diam-diam masih mengawasi manusia. Selain itu, Space Agency mengirim tim ekspedisi pertama yang beranggotakan manusia, diniatkan untuk menjadi generasi pertama mempersiapkan Earth 2 untuk generasi berikutnya yang akan menjadikan planet tersebut sebagai rumah baru mereka. Dan tamat. Sejak dimulainya era digital, manusia semakin sering bertanya tentang posisinya di dunia baru yang indah ini. Bagaimana dia hidup di masa depan, bagaimana dia ingin bekerja, apakah ada peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara signifikan, atau justru digitalisasi lebih menguntungkan orang kaya, orang berkuasa, dan perusahaan-perusahaan besar. Film-film berikut mencari jawaban dalam konteks ini dan telah memberikan kontribusi yang cerdas di masa lalu. Salah satu contohnya adalah Blade Runner 1982 yang mencari definisi tentang keberadaan manusia yang sudah sangat berteknologi dan menghubungkan pencarian ini dengan filsafat klasik René Descartes. Dalam Blade Runner 2049, sequel langsung dari Blade Runner sebelumnya, sang sutradara menyelidiki pertanyaan tentang bagaimana manusia dalam masyarakat modern yang kapitalis memiliki dua identitas. Satu sebagai produk di pasar tenaga kerja, dan satunya lagi sebagai konsumen barang dan jasa yang diproduksi. Selain itu, pada tahun 2004 dalam film iRobot, sutradara
cara mengangkat tema kekuatan dan kecerdasan buatan yang diciptakan manusia sampai-sampai melampaui penciptanya, serta kekuasaannya atas manusia adalah satu-satunya penyelamat bagi kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri. Nah, The Beyond ini juga membahas tema-tema yang sama. Buat yang masih bingung karena terlalu banyak wawancara, film ini sebenarnya menceritakan tentang sebuah peristiwa misterius kemunculan lubang cacing yang secara tiba-tiba di langit bumi, disusul dengan benda-benda aneh dari luar angkasa. Gillian LeCroux, seorang pemimpin di bidang antariksa, sangat penasaran dengan fenomena ini. Dia memutuskan untuk mengirim para astronot untuk menyelidikinya lebih dekat, namun karena gaya gravitasi di sekitar wormhole sangat kuat, manusia tidak akan mampu bertahan. Jadi untuk mengatasi masalah ini, militer menawarkan beberapa teknologi canggih. Teknologi ini memungkinkan otak manusia untuk dihubungkan dengan tubuh buatan, menciptakan apa yang disebut dengan Human 2.0. Jadi dengan tubuh tersebut diharapkan dapat mendekati wormhole dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Film ini menggunakan gaya dokumenter atau istilahnya mockumentary untuk menceritakan kisah. Penonton diajak melihat kejadian seolah-olah sedang menyaksikan sebuah acara dokumenter di televisi. Gaya penyampaiannya ini membuat batas antara kenyataan dan fiksi menjadi buram. Namun gaya visual yang terlalu baik justru bertolak belakang dengan tujuan film dokumenter yang ingin menyajikan realita. Hal ini membuat saya sebagai penonton sulit untuk benar-benar tenggelam dalam film cerita fiksi yang disajikan. Kalau saya boleh jujur, mungkin disinilah letak masalah utama film ini. Meskipun mengangkat tema yang menarik tentang makhluk luar angkasa, namun gaya penyampaiannya terlalu dokumenter membuat film ini terasa agak kurang. Alur cerita yang lamban dan terlalu banyak dialog yang tidak penting juga bikin jadi agak kurang. Dan selain itu, padahal film ini fiksi ilmiah, tapi tidak banyak memberikan informasi baru atau pengetahuan yang menggelitik pikiran penonton. Saya pikir pesan di balik semua ini adalah bahwa digitalisasi dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Atau dengan kata lain, ini adalah tentang transhumanisme untuk meningkatkan kehidupan manusia. Memang peningkatan dan optimalisasi terdengar bagus, namun kita perlu bertanya, sejauh mana optimalisasi semua aspek ini benar-benar menjadi bagian dari eksistensi manusia? Apakah semua ini benar-benar dibutuhkan? Atau sebenarnya lebih banyak tentang mengoptimalisasi pendapatan perusahaan-perusahaan besar dan memperpanjang usia manusia untuk menjadi tenaga kerja, bukan konsumen. Puncak dari optimasi manusia seperti ini mungkin adalah Human 2.0. Konsep ini menggambarkan manusia yang ditingkatkan kemampuan fisik dan mentalnya melalui teknologi seperti setelan robot yang terhubung langsung dengan otak. Tujuan utama dari peningkatan ini adalah untuk memungkinkan manusia menjelajahi antariksa dan melakukan tugas-tugas yang melebihi kemampuan manusia biasa. Meskipun dalam film ini fokusnya adalah pada eksplorasi luar angkasa, konsep Human 2.0 ini sebenarnya terinspirasi oleh tren di dunia nyata, terutama di Anu Itu, tempat perusahaan-perusahaan teknologi besar seringkali mengejar tujuan untuk meningkatkan kemampuan manusia melalui teknologi dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan yang besar. The Beyond menempatkan kemajuan teknologi di atas segalanya, bahkan di atas nyawa manusia itu sendiri. Meskipun beberapa karakter meninggal akibat kesalahan dalam pengembangan Human 2.0, kematian mereka dengan cepat dianggap sebagai pengorbanan yang diperlukan. Mereka meninggal sebagai martir demi kemajuan Human 2.0. Dan film ini menyiratkan bahwa dari individu-individu yang lemah akan muncul individu yang kuat untuk melanjutkan misi. Semua aspek tersebut menjadikan The Beyond sebagai film yang memicu terjadinya diskusi. Perpaduan antara mockumentary dan dokumenter televisi hanya berjalan seadanya karena sepanjang film tidak banyak yang terjadi. Film ini kesulitan membangun ketegangan. Di satu sisi, ia menceritakan kisah fiksi yang ingin disampaikan dengan dramatis, namun di sisi lain, ia juga menyajikannya dalam format dokumenter yang kurang sesuai dengan sifatnya sebagai narasi fiksi. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest. Kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas? Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan.
Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!